welcome back with me, Afrida. Sekarang kita lagi di podcastnya We Live Online. Dan bersama Ibu Titin Holawiyah sebagai Wakil Ketua PB Al-Heliyah Bidang Kesehatan ya Ibu. Silakan Ibu sapa sahabat We Live Online. Halo sahabat We Live Online, hai. Nah, sekarang kita lagi berada di Klinik Rahimah Al-Heliyah. Kita sekarang lagi berbincang-bincang sedikit ya Ibu. Iya. Saya mau nanya nih Bu, Al-Heliyah itu yang saya tahu biasanya itu di bidang pendidikan kan ya. Nah, sekarang saya agak kaget dan bahagia banget nih udah ada Klinik Rahimah Al-Heliyah. Bisa cerita dong ya Bu ya sedikit ya. Gimana penambahan bidang kerja di pendidikan ke bidang kesehatan nih? Ya, sebenarnya ini bukan penambahan ya. Iya. Iya. Saya belum tahu kan ya Bu ya. Ini emang amanah dari Muktamar bahwa kita salah satu kedepannya kita kan bicara umat bukan hanya bicara pendidikan, tapi juga bicara kesehatan, itu yang pertama. Lalu amanah Muktamar juga itu kan ke depan Al-Heliyah itu Universitas Al-Unifal itu pengen ada fakultas kesehatan, maka diperlukan inkubator untuk fakultas kesehatan ya, salah satunya klinik, sebelum itu menjadi rumah sakit. Di amanah Muktamar itu juga kan bukan pengennya selama 5 tahun ke depan ini ada di setiap DPD kita bikin klinik sebelum rumah sakit. Sebelum rumah sakit. Jadi lebih lanjutnya sih kepengenannya itu amanahnya sih rumah sakit. Jadi nanti setelah adanya klinik, rumah sakit akan ada fakultas kesehatan. Nggak harus sampai rumah sakit sih, klinik aja juga. Klinik aja juga udah bisa akan ada fakultas kesehatan di Al-Heliyah ya. Iya. Terus bisa ceritain nggak sih Bu fasilitas apa aja nih yang ada di Klinik Rahimah Al-Heliyah ini, biar kalau memang masyarakat sahabat We Live Online mau berobat bisa tahu kan apapun fasilitas di sini gitu ya. Ini alhamdulillah sahabat We Live Online kita sudah BPJS kesehatan yang pertama itu. Jadi kalau mau nanti bisa klik bikin perubahan BPJS-nya di klinik sini. Kode Vaskesnya itu berapa ya, saya lupa. Ada kode Vaskesnya mungkin diklik aja. Nanti setelah di sini tuh selain bisa BPJS kesehatan, di sini ada poli umum, ada poli KIA, ada poli gigi, ada MCU, ada home visit, ada bisa juga lab. Kalau untuk rawat inap kita masih belum BPJS. Jadi untuk yang BPJS sampai di doang poli perawatan aja. Tapi rawat inap masih umum. Masih umum. Berarti lab juga udah ada di sini. Sudah Bu. Untuk antigen, swab juga udah ada di sini. Tadi cek darah, cek urin bisa. Sudah bisa. Nanti kita keliling ke sini bisa ya Bu ya, ngeliat fasilitas yang ada di sini. Setelah kita berbincang-bincang ini nih. Terus apa sih Bu kegiatan rutin yang ada pada Klinik Rahimah Al-Heliyah ini? Kegiatannya kita buka 24 jam dari Senin sampai Minggu. Jadi selama 24 jam dokter ada. Dokter standby itu ya? Standby jaga, ada 24 jam. Ya, lalu kita memang sesekali ada namanya program Prolanis, itu program jadi ada penyakit-penyakit kayak diabetes dan tekanan darah tinggi, itu nanti ada penyuluhan Bu setiap sebulan sekali di klinik ini. Di klinik ini ada kayak senam sehat. Targetnya masyarakat sekitar sini. Masyarakat sekitar sini, terutama juga yang tercatat di sini sebagai pasien, kita kabari lewat. Ada itu. Itu kayak semacam apa tuh Bu kegiatannya? Pertama sih senam untuk mengontrol
senamnya nggak senam kayak kita ya. Dia cuma gerakan-gerakan Oh, biasa. gerakan Yang mungkin menurut dokter itu udah tepat. tepat ya. Iya, setelah itu pengontrolan. Mereka dikontrol apakah selama sebulan ini seperti apa gitu. Oh, itu rutin dilakukan di sini tuh ya, berarti? Iya, Bu. Oh, Baru situ, Bu, baru baru program. banget. Iya, siap deh, nanti saya bisa ikut ya. Boleh nanti pas ininya Dibuka untuk umum kan ya, Bu ya? dibuka di teman, nanti tanggalnya bisa kita ini nomor teleponnya Telepon bisa saya tahu di sini ya, biasanya dipanggil kan gitu. iya diberitahu di gitu. Boleh, oke deh. Terus kalau sekarang kan kita lagi gencar-gencarnya lalu ya Bu ya, yang lalu kita lagi gencar banget sama COVID-19 ya Bu ya. Mungkin sekarang sudah masanya mau kita menuju ke endemi kan. Ada di klinik ini untuk melayani COVID-19 untuk bagi saya mau cek apa di sini ataupun apa yang mesti penanganan apa yang telah dilakukan oleh klinik ini. Dulu itu biasa ya, rapid antibody, rapid antigen itu kami lakukan. Itu SOP sesuai dengan Dinkes. Itu aja mungkin pelayanan yang kami lakukan ya. Cuma kita juga waktu itu ada pelayanan home visit gitu, home visit karena mereka tidak semuanya pasien itu pede atau berani ke klinik. Mereka misalkan ada keluhan apa kita kunjungi. Iya Bu ya. Jadi nggak hanya dia datang ke sini, kita pun kita bisa by call, by call, dokter kita siap. Dokter kita siap 24 jam. Siap. Ya, luar biasa banget ya di sini fasilitas. Terima kasih. Kan di sini lagi dalam sekarang ini ya Bu ya, ada sudah era digitalisasi ya. Jadi apapun kita sudah pakai serba dipermudah dengan yang adanya handphone gitu kan. Ada fasilitas apa yang udah ada di sini belum? Yang ada di klinik Rahima ini? Kayak digitalisasi misalkan, itu yang online gitu ya. Iya, betul. Paling semuanya sih masih sederhana, tapi kayak bahwa kayak lewat telepon, sudah lewat WA pun bisa gitu. Lewat WA bisa. Dengan saya mendaftar lewat WA, kalau memang saya mau home visit itu lewat telepon ya. Bisa telepon. Itu ya. Dokter langsung datang ke rumah. Iya, kita tanya dulu dan seperti apa keluhannya, baru kita datang. Iya ya Bu ya. Terus apa sih Bu rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dengan adanya klinik Rahimah Al-Heria ini? Jangka pendek sih sudah terjadi sudah alhamdulillah sudah jalan. Dengan jangka panjangnya sebagai amanah muktamar ya, ini kan mau ini aja ya, mau klinik ini kan sebagai titik awal, titik tolak aja klinik ini untuk membentuk klinik-klinik lain. Amanahnya ini kan minimalnya setiap DPD atau setiap daerah-daerah kita sudah bikin klinik-klinik di Al-Heria ini. Jadi jangka panjangnya selama 5 tahun ini kita akan membentuk klinik-klinik Rahimah Al-Heria di beberapa tempat. Yang sudah siap itu lahannya itu yang di Kota Serang, gedungnya Kota Serang, dan Kota Cilegon itu lagi dibikin lahannya. Nanti setelah itu baru kan ini titik awal belajarnya di sini lah ya, titik awalnya di sini, sama halnya juga dulu Kisamun juga titik awalnya dari Bojonegara kan, perjuangannya begitu kira-kira. Jadi semoga ini keberkahan dari para pendiri Al-Heria, pendiri bangsa ini, para pejuang yang juga mensemangati itu semua, bahwa kita untuk umat ya kita ada. Jadi mudah-mudahan di setiap kota ada klinik Rahimah Al-Heria. Memang suatu keluar biasa ya Bu ya, dengan adanya klinik yang buka 24 jam. Itu enggak semua klinik kan ya Bu ya. Mungkin berdasarkan itu saya langsung kayaknya kalau memang ada apa-apa kan bisa, apalagi saya sih tinggal di Cilegon, nanti kalau memang udah buka di Cilegon kan saya bisa Oke, sahabat Wilip Online, masih lanjut kita bicara dengan Ibu Titin. Sekarang saya mau tanya harapan Ibu dengan dibukanya klinik Rahimah Al-Heria ini apa Bu?
Harapannya kita mendekatkan akses mudah dan murah ya, terjangkau buat masyarakat. Terus, selama ini kan, jadi sehat itu tidak harus mahal. Terus sehat juga tidak perlu juga harus selalu apa-apa juga ke rumah sakit, karena kita juga di klinik ini juga ada program untuk kayak pendampingan, nggak harus selalu minum obat kan. Yang penting kan kayak penyakit-penyakit tertentu itu terkontrol ya, nggak perlu juga ini. Itu sih harapannya, ya dapat bermanfaat lebih banyak kepada masyarakat. Iya ya Bu ya, mudah-mudahan bisa terus maju dan berkembang ya. Amin, amin, amin. Dan membuka cabang di setiap kota sampai Ya, ke kabupaten dan Banten, kota. Ya. Iya, siap. Oke, sahabat Wilip Online, kita sudah ada di penghujung obrolan kita saat ini. Ibu, izin untuk closing statement. Oke, baik Ibu Afrida, terima kasih sahabat Wilip Online. Terima kasih, semoga dengan adanya klinik Rahim Al-Heria ini ke depan kita juga bisa mendekatkan kesehatan ke lebih mudah dan murah untuk masyarakat. Selain itu juga ini menjadi titik tolak berdirinya Fakultas Kesehatan Al-Heria yang itu jadi amanah dari Muktamar kemarin. Terima kasih. Oke, sahabat Wilip Online, kita sudah di penghujung. Makasih banyak Ibu atas waktunya untuk berbincang pada saat ini. Mudah-mudahan klinik Rahimah tetap maju, berkembang dan makin jaya dan tersebar di setiap kota ya Bu ya, nanti ya bercabang-cabangnya. Oke. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di podcast saya selanjutnya. Bye-bye. Bye.